warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 3D. Saya Binti Umlatifah dengan NPM 19.1.03.02.0092 dan rekan saya. Dan saya Karisma Nur Nabila dengan NPM 19.1.03.02.0102. Di sini kami akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu membuat video untuk menjelaskan materi routing. Yang pertama ada definisi routing, yang kedua analogi routing, yang ketiga ada tujuan dan manfaat routing dalam jaringan, yang keempat jenis-jenis routing, dan yang kelima cara kerja dari masing-masing routing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi routing. Yang pertama, routing adalah sebuah cara atau proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Nah, routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Tentunya yang paling terkenal adalah routing untuk paket switching network yang digunakan untuk internet. Untuk routing internet dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Kita pasti sudah sering mendengar kata router. Kita tahu bahwa router inilah alat di balik jaringan internet yang sering kita nikmati setiap hari. Nah, router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Setiap router memiliki beberapa fasilitas, yaitu fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan NAT atau Network Address Translator. Fasilitas DHCP merupakan layanan yang dapat mendistribusikan IP address lain ke perangkat komputer. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang definisi routing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab analogi routing. Pengertian routing sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Binti, yaitu merupakan proses penyaringan path atau alur guna memindahkan informasi dari host sumber ke host tujuan melalui koneksi internet network. Router itu menyaring lalu lintas data. Penyaringan dilakukan bukan dengan cara melihat alamat paket data, tetapi dengan menggunakan protokol tertentu. Router muncul untuk menangani perlunya membagi jaringan secara logikal, bukan fisikal. Jadi sebuah IP router ini dapat membagi jaringan menjadi beberapa subnet, sehingga hanya lalu lintas yang ditujukan untuk IP address tertentu yang bisa mengalir dari satu segmen ke segmen yang lainnya. Contohnya, saat kita menggunakan router ketika menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lain, baik jaringan pribadi atau jaringan publik. Selanjutnya, diperlukan adanya router untuk melakukan routing di dalam jaringan, di mana router membutuhkan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, alamat tujuan atau destination address, yaitu tujuan atau alamat item yang akan di-routing. Yang kedua, mengenal sumber informasi. Maksudnya, dari mana sumber yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Yang ketiga, menemukan rute, yaitu rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Yang keempat, pemilihan rute, rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. Yang kelima, menjaga informasi routing, suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Analoginya seperti ini. Misalkan kita berada pada persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan, yakni router, seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar, tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu.
Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupgrade petunjuk jalan yang lain. Biasanya, polisi yang bertingkat rendah dan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP atau Routing Information Protocol itu merupakan sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN yang memiliki jarak paling jauh 30 hop simpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA. Jika akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update, polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini yang disebut dengan BGP. BGP itu sendiri merupakan salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi atau autonomous. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Tujuannya, selain dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih, fungsi router juga berguna sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan jaringan. Maksudnya, fungsi router yang pertama sebagai penghubung jaringan, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga si pemakai dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, proses koneksi bekerja dengan cara mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Fungsi router yang kedua yaitu untuk mentransmisikan informasi, maksudnya untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti jembatan jaringan atau bridge. Lalu yang ketiga, tujuannya untuk menghubungkan jaringan ke DSL, maksudnya suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Teknologi router saat ini sudah lebih canggih, di mana penggunanya tidak hanya menggunakan sambungan kabel LAN, tapi juga dengan menggunakan teknologi wireless. Lalu yang kedua ada manfaat dari routing. Nah, pada prinsipnya manfaat router, pada prinsipnya router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Nah, saat ini router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya untuk terhubung ke internet. Router umumnya dapat memblokir badai siaran yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Router sering bingung dengan switch, tetapi kedua perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada router sebagai penghubung antara jalan jaringan dan jalur jaringan lainnya. Sementara pada switch, ia berfungsi seperti jalanan, yaitu mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada ke dalam satu jaringan dan membentuk LAN atau Local Action Network. Itu tadi sekilas tentang tujuan dan manfaat routing. Selanjutnya, jenis-jenis routing. Routing berdasarkan cara kerja konfigurasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada routing default, yang kedua ada routing statis, dan yang ketiga ada routing dinamis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 routing tersebut. Yang pertama yaitu routing default. Pengertian dari routing default ini adalah salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar
atau yang disebut dengan local network. Default rute ini juga sering digunakan saat rute dari sumber ke tujuan tidak dikenal atau saat tidak ada informasi yang memandai dalam tabel routing ke jaringan tujuan. Jadi default routing itu juga merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Selanjutnya yaitu routing statis. Pengertian routing statis adalah suatu proses routing untuk menambah rute di tabel routing di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Karakteristik routing statis ini tidak akan mengalami perubahan kecuali jika administrator mengubahnya. Hal ini tentu sangat cocok untuk jaringan komputer yang menggunakan sedikit router dan settingan routingnya tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Tentunya di routing statis ini ada keuntungan dan kelemahan di dalamnya. Keuntungannya, yang pertama tidak ada bandwidth yang dipakai antar router. Yang kedua, tidak ada overhead pada CPU router dan harganya relatif lebih murah dibanding router dinamis. Dan yang ketiga, berhubung pihak administrator bisa memilih pengisian akses routing, maka routing jenis ini menjadi lebih aman. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, karena umumnya dilakukan secara manual, maka pihak administrator harus mengerti sepenuhnya mengenai jaringan dan bagaimana masing-masing router bisa saling terhubung dengan konfigurasi yang benar. Yang kedua, routing statis juga tidak bisa routing statis juga tidak bisa menangani kegagalan atau error pada network eksternal karena masing-masing router disetting secara manual dan diperlukan konfigurasi ulang secara manual untuk mengatasi masalah pada jaringan. Dan yang ketiga, kalau ada sebuah jaringan yang ditambahkan ke internet network, administrator hanya menambah rute ke seluruh rute secara manual. Ini tentu sangat merepotkan apabila jaringan yang digunakan sangat besar. Selanjutnya, jenis routing yang ketiga yaitu routing dinamis. Pengertian dari routing dinamis ini yaitu routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing tabel secara otomatis pada sebuah router. Cara kerja router dinamis yaitu akan berjalan berdasarkan konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator. Jenis ini tentunya lebih mudah digunakan dibanding router default dan statis yang sebelumnya telah saya jelaskan. Namun biasanya routing jenis ini akan membedakan saat memproses di CPU, router serta menggunakan bandwidth dari link jaringan. Rute yang ditentukan itu langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing tabel. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau rute juga lebih efektif. Hanya saja bandwidth yang lebih besar dibutuhkan dan keamanannya lebih rendah dibanding dengan static routing. Merupakan tampilan cara kerja dari routing statis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis routing berdasarkan bentuk atau pembedaannya. Saat menjalankan prosesnya, routing juga bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Pengertian dari routing langsung yaitu proses pengiriman paket data dari alamat IP pengirim ke alamat IP penerima tanpa harus melalui host. Misalnya ada komputer X dengan alamat IP 192.196.1.60 ingin mengirim ke komputer P dengan alamat IP 192.168.1.70, maka prosesnya bisa langsung dikirim saat itu juga. Dan selanjutnya, routing tidak langsung. Routing tidak langsung ini berarti proses pengirimannya tidak langsung karena dikirim dengan sebuah host. Contohnya, jika ada komputer dengan alamat IP 192.162
ingin mengirim ke alamat 192.168.2.4, maka harus melewati alamat 192.168.2.5 sebelum sampai ke alamat tujuan. Intinya itu proses ini harus melewati host atau alamat IP lain terlebih dahulu sebelum sampai ke alamat IP yang dituju. Yang kelima, cara kerja masing-masing routing. Sebelum masuk pada cara kerja dari masing-masing routing, cara kerja dari routing sendiri, agar routing bisa bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, alamat tujuan atau destination address, maksudnya alamat tujuan yang ingin dituju routing paket. Yang kedua, mengenal sumber informasi. Jadi router-router yang ada harus mengetahui dari sumber untuk bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai pada tujuan yang dituju. Yang ketiga, menemukan rute. Nah, jalur atau rute harus diketahui router agar paket bisa sampai dengan benar. Harus tahu router mana yang memungkinkan untuk network remote. Yang keempat, pemilihan rute. Pada akhirnya kita harus tahu mana rute yang terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Yang kelima, menjaga informasi routing. Nah, inilah metode yang bisa menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan yang paling sering dilalui. Baik, di sini langsung saja. Yang pertama tadi sudah dijelaskan di awal tentang jenis-jenis routing, ada yang berdasarkan cara kerja konfigurasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari router tersebut atau routing tersebut. Yang pertama, berdasarkan cara kerja konfigurasinya ada routing default. Routing default atau default routing ini merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Nah, rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Yang kedua, cara kerja dari routing statik itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, lalu router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, dan yang terakhir, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Yang terakhir ada routing dinamik. Cara kerja dari dynamic routing yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing merupakan proses pengisian data routing tabel secara otomatis. Di sini ada ilustrasi cara kerja routing, bisa dilihat pada gambar di bawah. Itu adalah ilustrasi yang sudah saya buat pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada gambar di bawah terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Nah, network yang sebelah kiri terhubung ke port 1, router mempunyai alamat network address 192.168.88.1, dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address 192.168.99.1. Keterangannya misalnya PC 1 mengirim data ke PC 2, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Yang kedua, misalnya ketika PC 5 mengirim data ke PC 6, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Dan yang terakhir, misalnya ketika PC 5 mengirimkan data ke PC 3, nah maka router akan meneruskan paket data tersebut ke PC 2. Itu tadi sekilas dari penjelasan tentang cara kerja dari masing-masing routing. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.